Di video kali ini aku bakalan bertahan hidup selama 100 hari di Beats Only Minecraft Hardcore. Ini merupakan biome baru yang ada di Minecraft 1.18. Di sini terdapat banyak shipwreck, harta karun yang terkubur dan juga mineshaft. Akankah aku dapat mengubah gurun ini menjadi tempat yang bagus untuk aku tinggal, atau malah membuatku terkubur seperti harta karun yang ada di sini? Tonton sampai habis dan cari tahu jawabannya. Tapi sebelum itu, jika kalian menikmati video ini, jangan lupa di subscribe. Bantu channel ini menuju 100.000 subscriber di tahun ini. Dan juga tembuskan video ini sebanyak 1000 likes untuk konten 100 hari Minecraft lainnya. Dan langsung saja kita mulai bertahan hidup selama 100 hari, dimulai di hari pertama. Aku spawn di pinggir pantai dan langsung disuguhkan oleh sunrise yang begitu indah. Aku pun mencoba mengamati sekeliling dan aku menemukan shipwreck. Aku pun bergegas menuju ke sana. Aku menemukan treasure map, namun aku mengabaikannya karena letaknya berada di dasar laut. Setelah itu aku mengambil beberapa kayu. Kemudian melanjutkan petualangan. Populasi kura-kura di biome ini cukup banyak. Kita dapat menemukan mereka di sepanjang pinggiran pantai. Kemudian aku mengambil beberapa sugarcane dan juga mengambil beberapa stone. Tidak terasa hari sudah mulai gelap, aku pun membuat tempat persembunyian. Hari kedua, aku menemukan ravine dan di sini terdapat banyak iron ore. Setelah mendapatkan beberapa ore, aku pun membuat bucket dan juga shield. Kemudian aku kembali menjelajahi ravine. Hari ketiga, aku berjalan sepanjang hari untuk mencari makanan, tapi tidak membuahkan hasil. Hari keempat, aku menemukan beberapa spider yang berkeliaran. Aku membunuh mereka demi mendapatkan string. Akibatnya darahku pun tinggal 2 bar. Berhubung aku sudah mendapatkan beberapa string, aku pun membuat fishing rod dan mulai memancing. Saat memancing, aku mendapatkan saddle. Setelah itu aku membakar semua iron ore yang aku punya lalu membuat full iron armor. Hari kelima, terjadi hujan dan ini waktu yang bagus untuk memancing. Setelah hujan reda, aku melanjutkan petualangan. Aku menemukan shipwreck yang terkubur di daratan dan aku juga menemukan lava pool. Aku mencoba mencari di mana chest yang berada. Kemudian aku menemukan treasure map yang letak harta karunnya tidak jauh dari sini. Hari ke-6, aku membuat portal menuju Nether. Kemudian aku mencari flint di dasar sungai. Setelah itu aku mencari treasure yang terkubur di dalam pasir. Setelah menggali beberapa saat, aku pun menemukan chest yang berisikan diamond, gold dan juga beberapa barang lainnya. Hari ke-7, aku pergi ke Nether dan spawn di Crimson Forest. Aku mencoba memeriksa apakah di sekitar sini ada fortress atau bastion remnant. Setelah itu aku pun dikejar oleh hoglin atau bisa dibilang stok makanan yang berjalan. Kemudian aku menemukan bastion remnant yang tidak jauh dari portal. Aku pun bergegas menuju ke sana. Hari ke-8, aku kembali ke overworld untuk menyimpan beberapa barang karena inventoriku sudah penuh. Aku juga membakar daging hoglin yang aku dapatkan. Setelah itu aku kembali lagi ke Nether. Aku menyusup ke bastion remnant secara hati-hati. Aku pun melihat tumpukan gold. Tanpa ragu aku pun mengambil semuanya. Karena aku sudah mendapatkan banyak gold, sepertinya aku tidak perlu lagi untuk masuk ke dalam bastion remnant. Aku pun mulai trading dengan piglin dan berhasil mendapatkan banyak ender pearl dan juga fire resistant. Setelah itu aku kembali lagi ke overworld. Hari ke-10 aku mendapatkan banyak string dari trading dengan piglin. Aku pun membuat kasur. Setelah itu aku melakukan rutinitasku di dunia ini, yaitu memancing. Kemudian aku kedatangan para pillager. Untuk sekarang aku gak mau berurusan dengan mereka. Hari ke-11, aku menelusuri sungai untuk memeriksa apakah ada hal menarik di sekitar sini. Lalu aku pun menemukan ruin portal dan sebuah chest. Tidak jauh dari sini aku menemukan shipwreck. Aku menemukan banyak iron dan emerald. Kemudian aku menemukan treasure map. Aku pun kembali untuk mengambil potion water breathing. Hari ke-12, aku mulai mencari treasure yang tersembunyi di dasar laut. Aku pun mulai menggali dan berhasil menemukannya. Setelah itu aku pergi ke Nether untuk mencari fortress. Di perjalanan aku berhenti sebentar untuk bermain volley dengan teman lama. Dan aku pun berhasil menang. Aku melakukan blunder dan jatuh ke lava. Untungnya aku memiliki poison fire resistant. Lalu aku mencoba mencari fortress dengan mengendarai strider. Singkat cerita, aku pun berhasil menemukan fortress. Aku pun mencari di mana blaze spawner berada. Aku menemukan chest yang berisikan diamond. Lalu aku menemukan nether wart. Setelah berkeliling, akhirnya aku berhasil menemukan di mana letak blaze spawner berada. Karena aku rasa 15 rod sudah cukup, aku pun kembali ke overworld. Hari ke-15, aku membuat Eye of Ender dan mulai mencari stronghold. Karena hari sudah gelap, aku pun bersembunyi sambil memancing. Aku mendapatkan fishing rod dengan enchantment mending. Sekarang aku gak perlu lagi repot-repot membuat alat pancing.
Hari ke-16, aku melanjutkan perjalanan. Di perjalanan aku menemukan shipwreck dan chest yang berisikan kentang dan moss block. Akhirnya aku menemukan lokasi stronghold yang terletak di dasar laut. Aku pun menggali ke bawah dan tibalah kita di sini. Aku menemukan perpustakaan, kemudian aku mengambil seluruh string yang ada di tempat ini dan juga mengambil satu stack buku. Dan tibalah aku di end portal. Aku membuat diamond pickaxe dan diamond sword, lalu mengambil beberapa obsidian. Setelah itu aku pergi menuju di end. Aku membunuh beberapa enderman dan berencana untuk membunuh ender dragon dengan kasur. Setelah mengalahkan Ender Dragon, aku pergi menuju End City. End City pertama yang aku temui terdapat End Ship. Aku membunuh beberapa shulker untuk mendapatkan shulker shield. Lalu aku menemukan chest yang berisikan diamond dan juga iron pickaxe dengan enchantment shield touch. Karena sudah kehabisan makanan, aku pun turun ke bawah dan mengambil chorus fruit. Akhirnya aku masuk ke dalam End Ship dan mengambil elytra. Dan aku juga mendapatkan beberapa diamond armor yang sudah di enchant. Aku pun memakan chorus fruit agar langsung berteleport ke bawah. Dan aku langsung bergegas kembali ke overworld. Hari ke-21, aku membongkar shipwreck ini untuk membangun rumah. Hari ke-22, aku membuat potato farm. Ketika sedang membongkar shipwreck, aku menemukan chest yang terkubur yang isinya banyak iron dan emerald. Hari ke-24, aku pergi ke Nether untuk mencari bone block. Karena stok makanan semakin menipis, aku mengambil red mushroom dan brown mushroom untuk dijadikan sup. Akhirnya aku menemukan biome Soul Sand Valley, yang mana biome ini terdapat banyak fosil atau bone block. Setelah mengambil cukup banyak bone block, aku kembali ke overworld. Hari ke-28, aku ngebus kentangku agar bisa menanamnya lebih banyak lagi. Hari ke-29, aku memanfaatkan moss block yang aku punya untuk mendapatkan biji gandum. Aku juga bisa mendapatkan kayu dari azalea tree. Kemudian sore harinya aku mulai menanam semua biji gandum yang aku punya. Hari ke-30, aku mining cobblestone dan juga farming azalea tree untuk bahan membuat rumah. Hari ke-34, aku kedatangan wandering trader yang menjual spruce sapling. Aku pun membeli satu. Setelah itu aku mengambil dirt di dalam cave. Hari ke-36, aku mulai membangun rumah. Hari ke-41, aku mulai memasukkan barang-barang ke dalam rumah. Hari ke-44, aku memanen gandum dan kentang, kemudian aku farming spruce log. Hari ke-45, aku memasak kentang untuk stok makanan. Setelah itu aku membangun tempat enchantment. Setelah selesai membangun enchanting room, kali ini aku membangun portal nether yang bagus agar lebih rapi. Dan akhirnya selesai. Ketika sedang farming spruce log, aku melihat portal netherku terbakar. Mungkin di bagian bawah portal masih terdapat lava. Hari ke-51, aku kedatangan wandering trader lagi. Kali ini dia menjual jungle sapling. Aku pun membelinya dan langsung aku tanam. Hari ke-53, aku menjelajahi cave untuk mencari diamond. Ini pertama kalinya aku mencari diamond di Minecraft versi 1.18. Aku pun menemukan mineshaft dan aku menelusuri sebentar. Setelah itu aku menemukan diamond yang dijaga 3 bocil zombie. Aku juga menemukan slime, lumayan dapat beberapa slime ball. Setelah itu aku kembali lagi menjelajahi mineshaft dan menemukan beberapa diamond.
Setelah aku menaikkan gamma di game ini, aku jadi lebih mudah menjelajahi cave. Aku menemukan zombie villager, aku berniat untuk menyembuhkannya. Hari ke-57, aku mengenchant seluruh armor dan aku sudah full diamond armor plus enchantment. Hari ke-58, aku dalam perjalanan ke stronghold untuk mencari apel. Aku pun berhasil menemukan 3 apel. Setelah itu aku kembali ke rumah. Sampai di rumah aku membuat golden apple dan juga potion of weakness yang akan aku gunakan untuk zombie villager. Namun ketika aku kembali lagi ke dalam cave, zombie villagernya sudah hilang. Di malam hari aku mencari zombie villager dan aku gagal mendapatkannya di malam pertama. Hari ke-63 aku menebang satu-satunya pohon jungle yang aku punya dan dia sama sekali tidak menjatuhkan sapling. Akhirnya aku berhasil menemukan zombie villager di malam kedua. Aku langsung mengobatinya. Berhubung sudah mau pagi, aku pun membuat tempat berlindung agar dia tidak terbakar. Setelah beberapa saat, aku pun mendapat achievement yang menandakan bahwa villagernya sudah sembuh. Aku pun membuatkan tempat khusus untuknya. Aku membutuhkan 1 zombie villager lagi. Untungnya pada saat malam aku berhasil menemukannya. Hari ke-66, aku membuat kasur yang banyak. Setelah itu aku memberi roti kepada villager. Mereka pun mulai bercinta. Beberapa saat kemudian bocil pun muncul. Hari ke-68, aku kembali ke mineshaft dan mengambil string sebanyak mungkin. Hari ke-69, aku memeriksa villager namun ada iron golem yang muncul. Villagernya sudah semakin banyak, aku pun menambah kasur. Hari ke-70, aku menjinakkan beberapa kucing liar. Setelah itu aku meratakan lahan untuk membangun trading hall. Hari ke-71, aku memulai hari dengan farming kentang. Setelah itu aku kembali memberikan roti kepada villager. Hari ke-72, aku membuat netherwort farm. Hari ke-73 aku pergi ke nether, namun ada kucing yang masuk ke dalam sini. Aku mencoba untuk mengambilnya namun gagal. Aku pergi ke nether untuk mengambil soul sand. Setelah kembali dari nether, aku farming spruce log untuk membangun trading hall. Hari ke-75 aku mulai membangun trading hall. Hari ke-84, setelah selesai membangun, aku pun pergi menuju mineshaft. Di perjalanan aku menemukan beberapa diamond. Setelah itu aku mengambil rel yang berfungsi untuk memindahkan para villager. Hari ke-85, aku mulai memindahkan villager. Villager pertama aku pekerjakan sebagai pembuat panah, dan yang kedua sebagai librarian. Aku pun mencoba mencari librarian yang menjual mending, dan aku menemukannya seharga 28 emerald. Aku bisa membuat ini menjadi lebih murah lagi dengan cara menginfeksinya menjadi zombie, kemudian kita sembuhin lagi. Dan sekarang kita mendapatkan mending seharga 9 emerald. Aku pun langsung trading dengan Fletcher, kemudian aku membeli beberapa buku mending. Setelah itu aku menaruhnya di seluruh armor dan beberapa tools. Hari ke-91, aku pergi ke nether untuk mencari XP dengan mining quartz, karena diamond pickaxe sudah mau hancur. Setelah itu aku mulai mengumpulkan ancient debris. Berhubung waktu sudah sempit dan aku juga sudah mendapatkan 22 ancient debris, aku pun kembali ke overworld. Hari ke-99, aku memasak seluruh ancient debris. Setelah itu aku mengupgrade seluruh armor. Aku pun berhasil memiliki full netherite armor. Setelah itu aku berkebun. Kemudian sore harinya aku memancing sambil menikmati senja. Hari ke-100, akhirnya aku telah berhasil bertahan selama 100 hari di Beach Only Minecraft Hardcore. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.